satu ke itu ke sekolah nggak bisa baca itu masuk buat surat pernyataan orang tuanya. Assalamualaikum. Halo, anak-anak. Oke, kita yes, kita sudah ada yang bergabung 3 orang ya. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Tunggu 3. Hadir Nur Hamidah. Waalaikumsalam Pak. Muhammad Akhtar sudah bergabung di sini. Ada kita menunggu temannya dulu. Masih 4 teman yang bergabung. Kita akan mulai jam 10 lebih 10 ya. 7 menit lagi. Terima kasih yang sudah subscribe. Disiapkan Mas Akhtar ya, disiapkan semuanya, buku tulis dan pensilnya, buku tulis dan alat tulisnya semua disiapkan. Selamat pagi Mbak Jilan. Assalamualaikum ya, disiapkan Mbak Jilan pensilnya dan buku tulisnya ya. Kita sambil menunggu teman-temannya. Sudah ada 5. Zulfan. Nah, Zulfan sudah hadir. Zulfan Aska Hafiyah kelas 2B sudah hadir. Terima kasih. Disiapkan buku tulisnya, buku paketnya belum datang ya. Buku tulis dan alat tulisnya. Sudah 5 anak yang sudah bergabung. Kak Des Pasar. Iya. Suara kecil Pak. Oh, suaranya kecil. Ntar kita buat lebih kencang lagi. Nah, gimana suaranya Masaan? Sudah agak besar. Nah, suaranya sudah mulai terdengar ya. Oke, 4 menit lagi kita akan mulai pembelajarannya. Selamat datang yang baru datang. Sudah 6 anak yang terkumpul. Buku paket TIK-nya belum datang, menyusul ya. Sekarang kita akan membahas tentang buku seperti ini bukunya, buku TIK-nya nanti, tapi belum datang masih ya.
masih dalam proses. Selamat datang Mbak Ainia Faida Asmi, kelas 2D. Disiapkan buku paket dan buku tulisnya ya. Karena buku paketnya belum datang, buku tulis dan alat tulisnya disiapkan. Kita akan belajar bersama menggunakan live YouTube. Halo Mbak Kinsey, apa kabar? Kita belajar di sini, akan belajar tentang TIK kelas 2 pertemuan kedua. Disiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Sudah 8 anak ya, yang sudah bergabung. Kinsey, Mbak Jilan, sudah banyak yang hadir ya. Sudah 9 anak yang bergabung. Dua menit lagi kita akan mulai pembelajarannya. Ya. Halo Mbak Huril Ain Inaya, selamat datang ya. Disiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Oke, sudah jam 10 lebih 10 ya. Nanti yang tidak bergabung di live YouTube bisa mengikutinya di YouTube, nanti tersimpan di YouTube. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yuda mulai lagi ya, ketemu lagi dengan Pak Yuda di kelas TIK kelas 2 pertemuan yang kedua. Kita mengulang lagi di pertemuan yang pertama kemarin. Pak Yuda sudah memberikan video itu mempelajari tentang bagaimana cara menyalakan komputer. Ada 5 langkah yang perlu diperhatikan dalam menyalakan komputer ya. Yang pertama adalah ditekan tombol power. Nah, tekan tombol power monitornya. Langkah kedua, ditekan tombol power CPU. Kemudian ketika sudah ditekan tombol powernya CPU, maka akan muncul lampu 2. Ada 2 lampu yang akan berkedip. Yang pertama adalah lampu hijau, yang kedua adalah lampu berwarna merah. Lampu berwarna hijau merupakan pertanda bahwa listriknya itu sudah masuk ke CPU-nya ya. Kemudian kalau lampu merah
berkelip-kelip menandakan CPU-nya itu bekerja. Oke, seperti itu. Setelah lampu di CPU menyala, maka akan muncul yang namanya logo Windows. Logo Windows seperti apa? Logo Windows itu seperti ini. Di pojok kiri bawah ini gambarnya seperti bendera. Itu namanya logo Windows. Kemudian tampilannya ketika sudah nyala komputernya, maka tampilannya seperti ini. Ini namanya tampilan desktop. Ya, tampilan desktop. Ada gambar kecil-kecil ini di sini. Ini namanya adalah icon ya. Namanya adalah icon. Kita perhatikan dulu apa itu icon ya. Assalamualaikum. Ayo, selamat bergabung Mas Gibran. Disiapkan buku tulis dan pensilnya. Kita akan membuka apa yang dimaksud dengan icon. Icon itu apa ya? Pernah dengar icon? Icon. Icon itu yang ada di sini kecil-kecil ya. Gambarnya besar apa kecil? Gambarnya kecil. Nah, nih. Gambarnya kecil-kecil, di sini namanya icon. Icon itu apa berarti? Icon itu adalah gambar kecil yang memiliki fungsi tertentu. Icon itu adalah gambar kecil yang memiliki fungsi tertentu. Seperti ini icon. Icon adalah gambar kecil yang memiliki fungsi tertentu. Jadi kita lihat di sini contoh icon. Di sini ada gambar kecilnya, kemudian ada tulisannya AIM. Berarti ini fungsinya itu apa? Ternyata AIM ini berfungsi untuk, kita coba klik, proses, ditunggu. Nah, ternyata AIM ini digunakan, fungsinya memiliki fungsi yang namanya untuk memutar suara atau MP3. Ada di sini ada Facebook, ikonnya seperti ini. Kemudian ada Google Chrome, fungsinya untuk apa? Berselancar internet. Nah, ini. Kemudian ada Firefox, ada macam-macam ya. Itu icon gambar kecil yang memiliki fungsi tertentu. Jadi ikonnya ini gambarnya berbeda, fungsinya juga berbeda sesuai dengan yang dibuat. Saat ini kita akan belajar yang namanya Paint. Ya, Paint. Paint ini adalah program komputer yang digunakan untuk menggambar. Waktu kelas 1 kita sudah beberapa kali mencoba ya menggambar di lab komputer. Nah, pen ini yang di sini digunakan untuk menggambar. Kita tulis lagi ya biar tidak lupa. Di sini icon, di bawahnya ditulis Paint. Paint itu program komputer yang digunakan
untuk menggambar. Nah, gambar Paint, program komputer yang digunakan untuk menggambar. Sudah? Ada yang belum? Pelan-pelan, sambil ditulis dulu biar tidak lupa. Tampilannya program Paint seperti ini ya. Yang belum selesai bisa di live chat ya. Apa yang kurang jelas nanti ditanyakan. Nah, ini adalah tampilannya program Paint. Program Paint di sini dijelaskannya banyak sekali, bisa membuat banyak sekali, bisa membuat garis, atau line, bisa membuat curve, kalau dibaca curve ya, tulisannya curve tapi dibacanya curve. Ada membuat oval, rectangle, rounded rectangle, banyak sekali yang bisa dibuat dengan program Paint. Bisa menggunakan kuas. Ya, di sini kuas ada 9 macam kuas. Ya, bisa digunakan banyak sekali. Kemudian ada pensil, ada penghapus, eraser, ada fill with color, lengkap di sini. Kita akan coba menggambar menggunakan Paint. Kita akan coba menggambar. Kita pertama menggunakan oval. Nah, ini namanya oval. Kemudian buat oval lagi. Seperti ini jadinya. Bisa banyak, tidak harus seperti ini, banyak sekali yang bisa dibuat menggunakan Paint. Banyak yang bisa dibuat menggunakan Paint. Contohnya seperti ini, menggambar wajah ya. Selanjutnya, kalau ada yang salah bisa dihapus menggunakan eraser. Nah, semuanya mulutnya yang salah. Sini, hapus. Hapus. Bisa diganti. Tadi senyum, sekarang cemberut. Nah, bisa. Nggak suka cemberut, Pak. Mau diganti? Boleh dihapus. Nih. Dibuat. Diem aja. Nah, seperti itu ya. Banyak yang bisa dibuat menggunakan program Paint. Di program Paint ada yang namanya file, tampilan menu file. Di mana tempatnya file? File itu ada di pojok kiri atas yang warna biru, itu namanya file. Kalau kita klik ada banyak sekali. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 icon. Ini icon karena gambarnya kecil-kecil. Ini berarti namanya icon. Ya. Icon. Ini icon seperti ini. Kita akan belajar masing-masing fungsi dari ikonnya ya. Pertama, sudah siap? Pertama, ada yang namanya icon new. Nah, nih new. Apa bahasa Indonesianya new? New itu
artinya adalah baru, ya. Jadi, kalau ada di komputer, ada di program Paint tulisannya new, berarti digunakan untuk membuat gambar baru. Nih, new di sini membuat gambar baru. Oke, kita coba ya. Tadi kan ada gambarnya putih ini. Gambarnya wajah. Bagaimana kalau kita membuat gambar baru? Berarti halamannya itu baru. Seperti apa? Kita coba tekan new. Diklik. Apakah kamu akan menyimpan? Do you want to save change? Ini. Apakah menyimpan hasil gambar yang tadi dibuat? Sekarang tidak perlu disimpan ya. Jadi di don't save saja. Ini. Maka akan muncul gambar baru ini, halaman baru. Jadi new itu digunakan untuk apa? New digunakan untuk membuat gambar atau halaman baru. Ya. New itu digunakan untuk membuat gambar atau halaman baru. Nah, di sini file new digunakan untuk membuat halaman baru. Oke, kita lanjut ke bawahnya ya. Selain new, ada juga yang namanya open. Nah, bahasa Indonesianya open itu apa? Open itu ternyata bahasa Indonesia adalah membuka. Berarti kalau di komputer tentang open itu apa ya? Kira-kira ya. Kalau di program Paint, kita coba klik open. Oh, ternyata open ini digunakan untuk membuka gambar. Nah, tuh, membuka gambar. Berarti fungsi dari open adalah digunakan untuk membuka gambar. Di bawahnya open. Membuka gambar. Oke. Jadi open ini di sini digunakan untuk membuka gambar. Nah, itu. Kalau ada yang belum selesai nulis, di chat ya, biar Pak Yuda tahu mana yang belum. Pelan-pelan. Kita mulai dari Paint, program komputer yang digunakan untuk menggambar. Sedangkan icon new digunakan untuk membuat gambar atau halaman baru. Ada juga yang namanya open. Open itu digunakan untuk membuka gambar. Nah, seperti itu. Oke. Kita masuk lagi ke program Paint-nya. Nah, jadi ini hasil membuka gambar yang sudah disimpan di komputer. Pak Yuda punya gambar ini, logo SD Baitul Amin. Nah, ketika di open, diklik ternyata akan muncul ke program Paint. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ada yang namanya di bawahnya lagi. Selain itu ada yang namanya save. Nah, ini sudah banyak yang bisa ya. Save. Save itu digunakan untuk apa? Bahasa Inggrisnya save diartikan bahasa Indonesia adalah untuk menyimpan.
Berarti dalam program Find, save itu digunakan untuk menyimpan gambar. Ya, save itu digunakan untuk menyimpan gambar. Oke. Selamat datang Mbak Queen Nabila, kelas 2D ya. Yuk, disimak lagi, disiapkan buku tulisnya dan pensilnya. Jihan, selamat datang Mbak Jihan. Disiapkan buku tulisnya dan pensilnya sambil mengikuti pelan-pelan. Ya, save itu apa fungsinya? Save itu untuk menyimpan gambar. Save menyimpan gambar. Nah, save itu untuk menyimpan gambar. Save digunakan untuk menyimpan gambar. Semuanya kita membuat gambar dulu. Contoh untuk save. Kita membuat kita coba membuat yang mudah dulu. Kita akan belajar tentang save. Buat apa nih ya kira-kira Pak Yuda ya? Ada yang bisa nebak buat apa yuk? Ternyata bisa ditebak buat apa? Ya, buat gerobak ya. Yuda di sini mencontohkan menggambar gerobak. Jadi kita akan lihat bagaimana kalau kita menyimpan. Halo, Assalamualaikum. Sudah Bu anak gaji. Oh, jumlahnya aja, nggak usah permohonan kan? Oke, sudah jadi gerobak. Ya, gerobaknya. Kita coba akan lanjutkan bagaimana cara menyimpan. Ya, jadi ada kata-kata save. Save itu digunakan untuk menyimpan. Kita lanjutkan menyimpan. Bagaimana caranya? Find. Pojok kiri atas yang warna biru namanya find. Kemudian ini save. Ya. Ketika di save, maka akan muncul file name. Ini adalah nama file yang harus ditulis. Biar tidak salah, mau ditulis apa? Di sini contohnya nama filenya adalah gerobak sekolah. Sekolah punya gerobak ya buat gerobak sampah itu. Nah, kita coba tulis gerobak sekolah. Kemudian ditekan yang namanya save. Nah, maka gambar ini sudah tersimpan di dalam komputer. Bagaimana cara melihatnya? Tadi lihat Explorer, nah ini ada file namanya adalah gerobak sekolah. Kita coba buka. Nah, ternyata hasil tadi yang kita membuat sudah tersimpan di komputer. Ini ada namanya file. Yang tadi gambar yang sudah dibuat.
Oke, selamat datang Mbak Raihan, Raihan kelas 2A. Halo Raihan. Kita siapkan buku tulis dan alat tulisnya ya Raihan ya. Udah bisa caranya menyimpan? Tahu ya fungsinya save? Save itu digunakan untuk menyimpan gambar. Menyimpannya di komputer. Kemudian ada lagi yang namanya save as. Nah, ini bedanya. Save sama save as. Apa ya bedanya save sama save as? Sama-sama digunakan untuk menyimpan dokumen atau menyimpan gambar. Tapi kalau save as ini bedanya bisa membuat nama lagi. Jadinya namanya yang tadi yang kita sudah buat gerobak itu bisa diganti. Contoh dulu ya. Pak Yuda tadi kan sudah nyimpen namanya gerobak sekolah. Kita cat dulu biar bagus gerobaknya. Nah, dicat warna hijau. Ya. Oke. Kemudian kalau kita menekan file save ya, maka namanya akan tetap. Jadinya kalau dilihat namanya akan tetap menjadi gerobak sekolah, tidak mengganti namanya. Beda kalau dengan save as, kita coba lihat save file, save as, maka di sini kita bisa mengganti nama. Kita ganti gerobak baru. Nah, kita coba save. Nah, kita lihat di sini. Maka akan ada dua file. Yang pertama adalah gerobak sekolah yang awal itu yang disimpan menggunakan save. Kemudian gerobak baru ini kita simpan menggunakan save as ya. Bedanya di situ ya. Kalau save menyimpan dengan nama yang sama, kalau save as itu menyimpan dengan nama yang berbeda. Save as kita tulis di sini. Save as. Halo Mbak Almira. Disiapkan bukunya ya. Save as itu adalah menyimpan gambar dengan nama yang berbeda. Oke, ini fungsinya save as. Kita lanjutkan. Pelan-pelan, masih ada beberapa ini. Nanti hasilnya ini bisa diunduh ya, nanti Pak Yuda taruh di deskripsinya. Selanjutnya kita pelajari lagi di bawahnya save as. Nah, di bawahnya save as itu ada apa? Di bawahnya save as itu ada yang namanya print. Nah, print itu gambarnya seperti printer ini ya. Udah tahu ya kalau gunanya print itu untuk apa print? Ya, print itu untuk mencetak. Print itu berarti digunakan untuk mencetak gambar. Mencetak gambar. Nah, print di sini digunakan untuk mencetak gambar. Yang ikonnya gambarnya printer itu berarti digunakan untuk mencetak gambar. Selanjutnya, gampang ya kalau print ya.
scanner dilewati, send email dilewati aja. Kemudian ini adalah set as desktop background. Nah, ini yang beda. Set as desktop background. Apa itu ya? Nah, kita lihat di sini dulu tampilan desktopnya atau backgroundnya. Di sini apa? Gambarnya ini ya, Candi Borobudur ya. Kita akan mengubah background ini menggunakan tadi yang kita gambar bersama tadi, gerobak ya. Bagaimana caranya? Oke, caranya mudah. Ketika gambarnya sudah selesai dan sudah disimpan, maka pilih set as desktop background. Pilih yang fill, ada banyak ya, pilihnya fill. Fill ini biar gambarnya penuh semua satu layar. Kalau tile, tulisannya tile, itu gambarnya kotak-kotak kecil. Kalau yang ketiga center ini agar gambarnya ada di tengah. Kita coba dulu yang fill. Kita tekan OK. Kita lihat hasilnya. Nah, di background yang Borobudur tadi berubah menjadi gambar berubah menjadi gambar apa namanya? Gerobak. Ya. Tadi yang Borobudur itu berubah menjadi gerobak. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi yang kedua. Ini apa? Kita coba satu. Tile. Apa bedanya ya? Kalau tadi kan full satu layar penuh. Kalau yang kedua ini apa? Oh, ternyata kalau yang kedua ini bisa jadi dua kecil, kotak kecil-kecil. Ya, satu, dua. Gerobaknya makin kecil. Kita coba lagi yang ketiga. Itu apa ya? Yang ketiga itu di tengah. Nah, gerobaknya ini berada di tengah. Seperti itu perbedaannya. Tapi yang paling penting adalah fungsinya. Oke, kita tulis dulu fungsi dari apa tadi tulisannya? Set as desktop background. Oke. Set as desktop background. Untuk apa? Mengubah tampilan desktop komputer. Nah, ini fungsi dari set as desktop background, mengubah tampilan desktop. Halo Mbak Malika, Madina yang baru hadir ya. Dicatat pelan-pelan ya, disiapkan buku tulis dan buku pensilnya. Halo Mbak Binar yang sudah hadir, disiapkan buku tulisnya ya dan pensilnya. Set as desktop background, mengubah tampilan desktop. Oke, kita hampir selesai. Ada yang namanya ini tidak usah. Terakhir adalah exit. Nah, exit itu apa? Kalau di pintu ada tulisan exit itu apa ya? Kira-kira exit ya? Ya, exit itu berfungsi untuk keluar. Ya, keluar. Jadi, kalau di program Find, exit itu digunakan untuk keluar dari program Find. Exit. Keluar dari
program Find. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika sudah ada di program Find, mau keluar, sudah selesai menggambarnya. Jadi kita tekan yang namanya Exit. Klik Exit. Nah, begitu ya. Exit itu berarti digunakan untuk keluar dari program Find. Oke, sudah? Sudah. Nanti ini bisa diunduh di deskripsi ya, atau Pak Yuda copy di deskripsi di bawah untuk yang ketinggalan bisa mencatat lagi, atau bisa dilihat dari awal lagi. Masalah. Tugasnya untuk sekarang, tugasnya diingat-ingat aja ini ya. Dipelajari lagi nih, untuk tugas minggu depan nggak ada. Hari ini TIK tugasnya kosong ya. Tugasnya mencatat ini, mencatat ya rangkuman ini tadi yang kita pelajari bersama di buku tulis ya, yaitu mencatat di buku tulis. Minggu depan kita akan belajar lagi yang lain. Kita akan belajar program komputer yang digunakan untuk menggambar. Selain Paint, ada juga yang namanya Corel Draw. Oke, sudah ya. Semangat. Yang belum selesai menulis, nanti bisa lihat di deskripsi ya, Pak Yuda salin di deskripsi, dicatat di buku tulis. Jadi tugasnya untuk TIK hari ini adalah hanya mencatat di buku tulis. Nah, nanti hasil tulisannya bisa difotokan dan dikirim ke Pak Yuda langsung. Kirim ke WA-nya Pak Yuda, enggak apa-apa. Oke, sudah paham? Oke. Nanti ini Pak Yuda taruh di deskripsi dan kalian tulis di bukunya masing-masing. Setelah ditulis, langsung difoto, dikirim ke Pak Yuda, WA-nya Pak Yuda. Semoga minggu depan sudah terima, amin ya. Semoga bukunya bisa segera datang ya, biar sama-sama enak mempelajarinya. Sekian dari Pak Yuda. Terima kasih yang sudah bergabung. Ingat tugasnya ya, mencatat. Terima kasih yang sudah bergabung. Tetap semangat. Tetap rajin ibadah. Belajarnya yang rajin. Semuanya. Dan jangan lupa selalu berdoa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.